ya jadi itu pelajaran banget dan gue jelasin ke anak gue kalau ya memang manusia itu kita nggak bisa lihat dari luarnya aja yang terlihat baik belum tentu baik. Intinya kita nggak bisa bergantung sama manusia lah. Manusia bisa mengecewakan kita. Yang penting kita bergantung sama Tuhan. Yes, exactly. Heidi is in the house, guys! Thank you loh, Beb, udah mau dateng. Ini kayaknya gibah-gibah cantik aja ya. Oke. Gibah-gibah Saya cantik. siap mah mau gibah cantik, gibah-gibah sambil kayang boleh. Saya siap. Oke, tapi sebelum itu kita mau ngobrolin makeup dulu. Kayaknya kita nggak afdol kalau kita nggak ngobrolin makeup ya. Bener. Secara cuan kita dari situ ya. Bener. Antara makeup dan skincare. Makeup dan skincare dua itu. Oke, gua akan nyebutin produk-produk dan lo tolong sebutin apa brand atau produk favorit lo. Ya. Favorit susah nih. Favorit susah. Lebih dari satu boleh kan? Boleh. Oke. Misalnya satu lokal, satu internasional. gitu. Boleh. Satu high end, satu drugstore gitu. Pokoknya boleh lah ya. Oke, pertama, ini sesuai urutan makeup nih ya guys. Jadi urutan makeup adalah yang sekarang belajar. Pertama, pakailah primer. Oke, primer. Heidi, your favorite primer. Oke, kalau yang high end-nya nih, high end-nya gue suka pertama kali gue nyobain si Guerlain yang LOR, yang L, petik OR. Gue gak tau bacanya bener apa enggak ada tuh. Tau gak? Gue langsung kebayang harga. Guerlain. Gue nggak kebayang harga. Itu udah bagus banget. Itu bagus banget. Itu kan teksturnya gimana sih? Dia teksturnya watery, bener-bener kayak gel watery, terus ada kayak gold flake-nya gitu. Tapi somehow dia bikin kayak kulit, apalagi buat yang mature skin, dia bikin kayak kulit tuh lebih berasa kayak ketarik gitu. Kayak kencang gitu, pori-porinya lebih sering. Cakep deh. Oke. Tapi ya harga, Guerlain. Tapi kalau yang lokal, gue suka MOP yang punya Tasya. Nah, yang justru agak lengket. Agak lengket-lengket. Dia memang beneran bikin awet. Jadi kalau gue pakai foundation yang matte, tapi gue pakai itu primer, nggak perlu di set bedak pun dia juga awet, nempel. Yes. Nah, itu dia ya. Oke, lanjut ya. Tahapan kedua setelah primer, foundation. Waduh, foundation nih. Oke. Kalau, luar aja pun juga banyak nih yang gue suka. Pilih salah satu yang paling. Yang akhir-akhir ini paling sering gue pakai deh ya. Kalau tiap kali atau mungkin udah pernah sampai habis gitu. Oke. Habis susah, Bo. Kita kan susah ya. Banyak banget. Habis ya. Iya, cap-cip aja tiap hari mau pakai. Tapi yang paling gue sering pakai ulang itu salah satunya Makeup Forever yang HD Skin. Yes, HD Skin. Kode keras ya, Bo. Terus kalau lokal. Nah, lokal gue suka OMG gue suka. OMG. Sering jadi sponsor di sini. Mama cuan semua. Mama cuan yang diomongin. Oke, lanjut ya. Selain foundation, cushion deh. Cushion YSL. Suka. Gue pecinta banget cushion. Jadi gue kalau sehari-hari bagus. Gue suka yang pink, kan tadinya suka banget yang hitam, yang black, yang apa namanya ribet ya. Tapi gue gak tahu. Pokoknya gue taunya covernya hitam. Tapi begitu coba yang covernya pink gue suka karena dia kan kulit gue kering. Jadi dia menghidrasi ya, lebih dewy. Gue suka cushion situ, yes. Lokal gue suka something. Banyak sih. Skintific juga bagus. Skintific yang baru keluar kemarin ya. Revlin bagus. Aduh, bingung nih. Gue sebutin semua biar nanti tap sama lo juga banyak. Makasih lo. Skintific, something, Revlin. Jangan lupa ya komisinya ya. Jangan lupa persenannya. Oke, lanjut ya. Itu udah cushion. Nah, powdernya, bedak favorit. Gue tipe orang yang jarang pakai bedak nih, karena gue tuh jarang ngeset sebenarnya. Kayak gini gue cuma ngeset under eye doang. Gue tuh nggak gitu into bedak karena menurut gue bikin kering dan tebel. Tapi bukan berarti nggak pakai sama sekali. Momen-momen tertentu kayak acara gue pakai. Jadi lu pakai loose powder? Loose powder doang. Kalau compact powder gue sangat jarang. Iya. Gue nggak pernah nerima compact. Compact nerima juga sih. Nerima juga. Kan kita review ya perasaannya apa, gimana teksturnya segala macam. Okay. Tapi kalau untuk loose powder nih, lokal ya gue juga suka Luke, BLP, gue suka. BLP bagus. Yes, terus kalau untuk yang makeover gue juga suka. Terus kalau untuk produk yang drugstore atau mungkin high end, gue suka Chanel. Iya, tapi kalau drugstore tuh gue suka Maybelline, gue juga pakai kok. Yes, ya banyak sih ya. Susah nih menentukan nih. Lu paling mattifying cuma pas under eye doang under eye doang. Sama Smile Line. Ini daerah-daerah yang bandel muncul kerutan. Jadi lu pakai brush ya? Enggak, gue malah cuma pakai puff yang segitiga itu yang kayak
towel yang begini terus tinggal tek ujung-ujungnya. Gue nggak bisa pakai brush loh. Kalau buat tipe kulit gue, karena gini, karena gue kan udah hydrating banget nih kulitnya, jadi kan dia lebih lengket teksturnya. Begitu pakai brush tuh suka stroke-nya geser, ya. Jadi kalau gue pribadi gue lebih suka gue tap, kayak lebih nempel nyatu. Itu ya. Oke. Dapat tips juga tuh. Kan tutorial. Biasa lo udah bermanfaat banget. Besok-besok boleh makeup bareng ya. Iya, tahu bikin konten tutorial. Segmen 1 aja udah banyak tutorial. Iya, udah banyak sama tutorial. review di sini ya. Lanjut. Oke, lanjut. Palet. Eyeshadow palette gue suka gue suka James Charles yang Morphe tuh. Gue paling salah satu yang paling gue pakai banyak yang udah hit pan. Yes, itu karena warnanya kan luas ya. Jadi oke lah. Kalau face palette ada nggak? Oh, kalau face palette gue suka yang ada contour, blush dan lain-lain ya. Gue pakai Natasha Denona. Kalau blush on, lu ada favorit ya? Oke, blush on gue pakai Rare Beauty. Yang lucu ya, gemoy. Iya, lucu banget. Yang cream blushnya. Ya gue pakai cream blushnya. Terus gitu gue pakai kalau lokal gue pakai makeover, gue pakai Nasifik, tapi sebenarnya itu Korea ya. Iya. Gue banyak sih, tapi kurang lebih over. Nah, highlighter, lu anak highlighter banget gak? Anak highlighter, tapi gue nggak gitu suka yang terlalu ngepop banget. Gue suka yang subtle aja, yang kalem-kalem, tapi kelihatan sedikit gitu. Gue demen si Dior Backstage, terus gue pakai Benefit juga yang aduh namanya mendadak lupa ini. Ada highlighternya dia ya? Ada, yang aduh namanya gue lupa banget, tapi gue inget banget packagingnya, cuma namanya gue lupa. Terus namanya Cookie. Terus segitu highlighter lokal. Ada nggak highlighter lokal? Lu harus coba Wardah Exclusive Series, coy. Oke. Gue cobain deh. Itu modelnya kayak apa? Krim apa powder? Powder. Lu pakainya krim? Gue krim pakai, gue powder pakai sih. Lip cream. Aduh, pusing gue. Susah dong, nentuin. Di rumah kalau diabrekin paling banyak apa? Wah, lipstick sih. Lipstick dan lip cream ya. Karena gue tuh tipikal yang bisa gue mix berapa warna. Aduh, susah loh. Udah gitu finish berbeda-beda. Iya, gue suka mix berapa warna. Dan gue tuh kalau di tiap tas tuh kayak punya ini ada di stok ya. Di stok ada ini gitu. Ya jadi susah nih nentuin. Tapi ya basically yang akhir-akhirnya gue pakai si Vinyl Matte Ink. Oh, Vinyl. Iya. Gue yang pakai juga nih. Oh, ini shade nomor berapa? Ini shade dulu jangan nanya gue. Gue cekin deh. Vinyl Ink. Dua-duanya Vinyl Ink. Iya. Masih bagus kan? Ya? Udah makan lo tadi demi. Maybelline. Udah makan, udah minum, udah apa? Iya, udah pakai masker masih stay. Terus segitu gue juga demen Rose All Day, tinted lip tint gue seneng. Terus segitu gue demen Bare & Bliss banyak nih, Bare & Bliss Rose All Day itu pundi-pundi lu deh nanti bisa masuk semua nih ke sini nih. Terus apalagi banyak banget gila. Sada juga lip tintnya bagus. Lip tintnya bagus ya, lu cenderung lebih ke matte. Banyak nih, aduh susah nih gue menentukan lip cream dan lip tint. Banyak lah ya, pokoknya saking banyaknya ya. Sama sih gue juga kalau suruh milih nggak ngerti lu mau pilih yang mana. Susah. Setting spray ada nggak? Oh, setting spray. Pakai. Setting spray ini gue pakai MAC. Hari ini gue lagi pakai yang MAC. Tapi bukan Fix Plus tapi bukan yang terbaru. Oh, bukan yang terbaru. Iya. Lu lebih suka yang lama ya? Bukan, karena yang terbaru gue nyelip biar package-nya banyak. Terus kalau lokal Studio Tropic. Tapi gue pecinta pakai semuanya sih. Gue pakai BLP, gue pakai dari Sada, gue pakai dari Makeover. Selama itu hydrating, I love. Oke, itu jadi tepuk tangan dulu dong. Gila, itu brand-brand ini kita kayak ngegosipin brand ya. Ya bener. Heidi, gue mau tanya ya. Apa tuh? Lo tuh mulai ngonten dari kapan sih? Oke, jadi mulai ngonten itu dari 2018. Sekitar April gitu. Itu pertama kali tuh, maksudnya belum jadi kerjaan ya. Cuman kayak hobi-hobi doang. Cuman kayak ngapain? Foto, gue suka foto. Jadi kan gue demen makeup, tapi gue nggak pede untuk bikin tutorial. Jadi gue foto aja selfie karena gue punya ring light saat itu. Terus ya udahlah foto terus posting. Tapi ternyata ke belakang banyak orang yang nanya kayak bikin alisnya gimana sih gitu-gitu. Jadilah akhir tahun tuh sekitar 2018 akhir gue mulailah ngonten. Nah, itu awal-awal mulai ngonten tuh kayak dibayar produk aja saya happy gitu. Lu pasti ngalamin nggak dibayar pun kita oke. Ditanya red cardnya berapa, harga diri gue berapa ya? Saya aja nggak tahu dulu pertama kali berapa. Boro lu ditanya red card masih mending, gue mah kagak ditanya red card. Saya kirim barang ya. Dikirim doang, habis itu Kak kapan post. Bener. Ekstra dulu ya. Itu
Dulu tuh apa konten pertama yang lo bikin dari kayak pertanyaan netizen? Apa lo bikin tutorial kan? Apa lo bikin jadi konten pertama gue itu adalah tutorial panjang full makeup yang makeupnya masih bold gitu. Tapi di mana platformnya? Ada di Instagram. Jadi gue memang pertama kali tuh Instagram. Kalau lu kan pertama kali kayak TikTok ya aktifnya ya. Kalau gue aktifnya pertama kali Instagram. Nah udah di situ aja posting pertama kali dan itu saat itu gue kasarnya tuh belum ada uangnya lah ya, tapi gue udah hire editor aja karena gue orang perfeksionis kan. Bayar dulu, Bo, terima duit urusan nanti, yang mana keluar duit dulu. Belum dibayar pun dia udah totalitas sampai nyewa editor. Iya betul, karena gue pengen bagus aja, gue demen buat koleksi sendiri, nggak ada kepikiran buat cuan di situ. Jadi cuman gue pengen apa yang gue kasih lihat tuh bagus aja. Lu pengen fits lu rapi aja, iya rapi aja. Tapi lu ada cerita lucu nggak sih tentang ya maksudnya lu belum dibayar terus sampai hire orang waktu itu lu ngeluarin duit berapa? Bener, itu jadi awalnya begitu, jadi sampai ada misalkan kayak dia mau lipstick nih buat gue cobain, tapi gue happy aja karena kan kita dikirimin satu full range gitu kan, kayaknya itu udah produk udah seneng, daripada kan namanya kita awal-awal beli dong pasti dong, daripada gue beli dikirimin barang gratis gue manfaatin aja nih jadi konten. Ya udah akhirnya gue recordnya gue niat deh gitu kan, karena basic laki gue kan fotografer, jadi gue kayak sering ngeliatin dia kalau lagi foto liputan wedding apa segala macem gitu, kayak idenya mikir bikinnya lebih estetik kali ya gitu. Jadi gue pengambilannya gue coba-coba estetik gitu, diajarin sama laki gue juga. Nah terus akhirnya gitu ya gue mikir editnya PR nih kalau gue ngedit lama nih ntar gak kelar-kelar nih, karena saat itu kan gue punya kerjaan yang lain. Terus ya udah deh gue pakai hire editor. Jadi kasarnya tuh itu modal gue tuh kayak satu video berapa ratus ribu waktu dulu bayar freelancer buat ngedit. Kayak gitu. Jadi ngeluarin duit dulu. Iya sebenarnya. Jadi gue tuh kalau walaupun brand cuman ngasih ya, tapi gue tuh pengen sebagai ucapan terima kasih lah ya kepada brand ya. Gue juga totalitas, gue bikinnya nggak ngasal gitu. Gue pengen bikin yang bagus juga buat diri gue sendiri nomor satu, tapi buat orang lain juga yang nonton dan brand juga happy. Nah berawal dari situlah ya pelan-pelan mulai dibayar. Pertama kali bayar berapa tau nggak? 100.000. 100.000. Heidi, jangan sedih loh. Kalau dibayar pertama lo. Iya, gue nggak punya red card kan saat itu. Jadi gue juga apa video? Sumpah. 100.000 Bo, jadi 100.000 terus naik 200.000. Itu awal banget deh, itu 2018. Terus kalau boleh tahu sekarang berapa ya? Nah, belum segede lu lah. Merendah. Jadi gede-gedean. Coba spill dikit. Jadi gue tuh kayak tipenya, ini video nih ngomongnya. Video. Jadi gue tuh start from-nya itu gue untuk di skincare gitu-gitu ya di 15-an ke atas. Tapi kalau misalkan kontennya seperti apa, tutorial atau artsy gitu, itu tutorial. Oh, itu lu bedakan yang basic ya. Tapi Okay. kalau artsy baru di atasnya lagi gitu. Di atas 15 ya. Di atasnya lagi. Apalagi kalau owning 20-an lah. 20-an. Kalau owning konten, video termahal lo. Oh, video termahal gue pernah 60-an juta satu video. Wow. Serius itu gede. Pantesan ya. Lumayan ya. Iya. Lu berharap brand apa? Oh murah banget gitu. Ya mungkin jadinya rame. Tapi brand walaupun dikasih rate segitu dengan lihat videonya Heidi, bayar. Ya, tunggu tapi gue klarifikasi sedikit nih. 60 nanti disangka mahal banget. Ya jadi 60-an itu karena satu ada pakai video 3D. Jadi gue udah ada tim 3D sekarang. Wow. Yang bisa bikin kayak 3D produknya melayang begini begono. Oh iya gue liat. Nah itu maksud gue sekarang udah saya sudah ada tim IG-nya deh. Iya. Kalau lu membutuhkan tim 3D juga bisa gue sekalian ya Bu promosi. Okay. Nah terus segitu selain itu dia juga pengen dua versi kayak buat ditayang di luar juga kan. Jadi kayak versi Inggris sama versi Indo. Nah jadi itu yang bikin ada additional tapi satu video cuman versi voice overnya ada yang Inggris, ada yang voice over Indo. So your video bahkan udah going internasional dibeli untuk ditayangin di luar ya. Mungkin menemukan video gua, menemukan video gua, makasih. Ada nggak konten terlama yang pernah lo bikin? Nggak harus kerjaan sih, misalnya konten makeup karakter lo atau apa yang lama banget dalam sehari pada saat proses produksinya. Gini, lamanya itu karena rumit juga deh, ribet juga ya, melibatkan banyak orang ya. Itu pernah waktu bikin konten Pengabdi Setan itu. Oh iya, yang sama Hanum. Betul.
Nah itu lu yang jadi banget pocong sih. atau lu yang jadi? Gue jadi ibunya. Gue make upin Hanum juga. Gue make upin Hanum jadi pocong, gue jadi ibunya juga. Saking bagus tuh makeup, gue sampai nggak tahu lu pocong apa ibunya. Sumpah nggak kenalin. Lu tonton deh ya. Itu pemerannya cuma 2, dia sama Hanum. Setannya cuma 2. Kita juga sama pocong. Sampai Heidi yang mana? Ibunya apa pocong? Saking maksud gue saking ya totalitas ya beda sih, berubah gitu. Nah itu melibatkan banyak orang kan, banyak kru, tempat yang mesti di setup. Itu capek sih. Lu di rumah aslinya yang Pengabdi Setan 1, datang ke Bandung masih dalam lagi gitu. Biar dapet vibes-nya dapat. Satu, terus kedua juga aura ruangannya kan mirip, masih settingannya tuh berubah ada tapi nggak berubah 100%. Jadi masih ada hiasan-hiasan yang lama. Jadi biar ngerasa aja kan sumurnya gitu. Ruangannya ada sumur kayak gitu-gitu masih ada tuh. Jadi biar ya sesuai dengan film satunya gitu. Jadi kayak ngerasain aja gitu. Dandannya di situ berarti. Dandannya di situ. Sampai malam lagi. Kalau buat yang lain-lain ya, yang lain-lain sih ngerasa pusing, berat ini itu, banyak yang ngerasain. Tapi kalau gue mungkin gue orangnya yang bobel ya. Urusan gitu-gitu gue sih, gue pusing karena wig gue berat, Bo. Iya. Itu outputnya berapa ada semenit videonya nggak nyampe semenit sih, cuman berapa detik loh. Tapi kita bikin video lain lagi juga ya. Ada transisinya. Sama syuting lagi hari keduanya itu di ruangan yang kan waktu dulu ada instalasi di MOI yang Pengabdi Setan 2 nih. Ada ruangan instalasi di MOI. Nah, itu kita sampai izin untuk syuting di situ. Jadi sama IO-nya segala macam, yaitu nungguin dulu sampai mall agak sepi, peserta masuknya udah kosong gitu ya. Baru kita pakai ruangannya. Nah, itu kita baru syutingnya di situ lagi juga. Jadi itu lumayan yang melelahkan bisa dibilang. Tapi terbayar ya? Tapi terbayar karena waktu datang ke Joko Anwar pas launchingnya, pasti biasanya suka ada tuh apa ya sebutannya kalau kita nonton premier ya, gala premiernya dia langsung notice. Dia bilang, "Oh, ini kamu." Oh, gila. Jadi gue happy sih. Notice sama Joko Anwar aja gue sudah senang. Wow, gila itu gue nonton gue sampai kayak gila, Heidi. Cuman dari kerja keras lo ya, lo luar biasa banget sekarang. Semua konten-konten lo gue I'm a proud friend banget, seneng banget lihat konten-konten lo. Tapi gue sedih banget karena gue dengar kemarin lo sempat kena tipu ya. Iya benar. Yes, betul. Dan nggak kecil jumlahnya, ajaib juga. Berapa lo kena tipu? Yang sekarang total fixnya kena tipu tuh 780 jutaan. Wow. Hampir 800 juta, Bo. Enggak ya? Hampir 800 juta itu gede banget. Gila ya. Oke, jadi yang belum tahu, Heidi itu kemarin juga sempat heboh di jagat Instagram. Bener. Ya. Sempat tertipu oleh mantan karyawannya Heidi ya, yang sebenarnya selama ini dipercaya lah. Percaya lu pernah ketemu juga? Sering. Nah, kamu diundang kan kamu ya? Kamu hampir. Saya sudah follow-followan. Lo apa? Dia nanya, apa ya follow? Ya kan gua nggak tahu. Gue udah followan dan udah DM-an. Oh my god. Dan DM terakhir gue sama dia itu adalah waktu rambut gue warna pink. Dia muji-muji. Gue udah kebayang. Emang semua begitu. Semua dijilat. Semua dijilat gitu kasarnya begitu. Tapi emang begitu. Akhirnya nggak lama. Ternyata yang lain ya, ini berdasarkan pembicaraan. Jadi nggak lama setelah gue, makanya gue kaget banget karena itu belum lama berlangsung gue kayak personal DM-an sama dia. Ngomongin apa sih? Sekali-sekali gue nanya dong, kira-kira ngomongin apa, cuy? Ngomongin rambut. Nawarin diri mau gantiin. Kamu butuh bala bantuan, mungkin gitu kan. Saya sudah punya tim yang luar biasa. Kerja ya, kerja. Kalian jadi tim tuh menghasilkan sekian, jangan ngembat sekian ya. Gitu. Makasih lo udah jadi teaser tadi. Kapan pertama kali lu notice kalau lo ditipu sama karyawan lu sendiri? Oke, jadi ini belum pernah sekalipun gue announce di IG tuh pas detik-detik ketahuannya ya. Yang gue announce itu tuh yang awal-awal mencurigakannya, sampai tahu-tahu udah ketahuan. Jadi ini belum pernah nih.
Nah, gue cuma pernah cerita langsung ke orang aja, kalau announce belum. Nah, jadi tuh gue tuh udah ada payment, ini kita balik ke singkatnya aja dulu ya. Gue ada telat payment dari 2021 akhir sampai banyak tuh di awal tahun 2022. Nah, itu kok brand-brand masih banyak yang kosong paymentnya. Gue udah sering berkali-kali minta follow up, hasil follow up-nya mana, tapi dalam sebulan itu kayak 4 kali minta pun gak dikerja-kerjain. Itu gue udah mulai firasat gak enak. Jadi lu konten udah kelar, kerja SOW udah kelar, tapi paymentnya belum bayar, belum masuk. Payment belum masuk. Sebenarnya bukan brand belum bayar, tapi paymentnya belum gue terima saat itu. Terus udah nih, gue minta dia ini tapi nggak dilakukan. Alasannya beribu alasan, malah ya pokoknya kalau lu bisa juga lihat di highlight ya, ada di IG gue. Chat-chatnya ketika gue tegor. Nah terus tapi akhirnya gue memutuskan ya udah gue yang reach out aja ke brandnya. Nah ini detik-detik ketahuan nih. Ya tadinya ini gue cerita, nggak pernah gue cerita juga, tadi gue tuh ngobrol sama suami gue. Ini gimana ya kalau gue udah gak nyaman kerja, maksudnya dia di dekat gue dan gue meng-hire dia, gue udah ngerasa firasat gue tuh udah gak enak banget. Apa sebaiknya kita berhentiin aja, kita bayar pesangon dan bonusnya cair semua. Kira-kira tuh jumlahnya bisa segini loh, gue bahas sama laki gue. Terus laki gue, tapi untungnya saat itu bilang, maksudnya dan gue gak kepikir saat itu ya. Laki gue bilang, tanya aja konfirmasi langsung ke masing-masing brand. Iya benar juga, walaupun gue gak ada kontaknya, karena handphone kerjaan itu kan handphone kita tapi dipegang dia, dan saat itu dia lagi gak masuk karena sakit. Jadi gue bilang ya udah deh, bener juga kata lu, gue tanyain aja brand lewat DM. Tapi kan nggak semua brand cepet dong ngasih kontaknya saat itu DM. Jadi gue DM-in satu sampai bertahap nih, udah mulai ada satu persatu yang bales. Nah ada nih brand satu nih bales nih, gue ceritain dong kok paymentnya belum masuk ya gini-gini. Terus dia kirimin screenshot, ternyata udah dibayar sebelum kerjaan mulai. Which is itu dari hampir setahun kan lamanya. Gue masih positive thinking, Bo. Gue mikir gini, mungkin history chatnya dia kehapus kali. Jadi screenshot bukti paymentnya nggak sempet ke forward ke gue. Mungkin dia nggak ngeh karena kehapus. Gue masih positif banget, thinking banget. Masih baik anaknya, karena kalau belum di depan mata ketahuan berbuat curang, gue nggak ada, maksudnya gue nggak pengen nuduh gitu ya. Nah terus begitu ya udah terus begitu. Tapi gue nanya, gue lanjutin lagi, tapi dia ada follow up nggak? Secara gue dalam sebulan gue sampai minta itu 4 kali loh, dilakuin nggak? Gue mau tahu. Terus enggak, kok nggak ada sama sekali. Nah itu gue cerita lo ke suami gue tuh kan, pokoknya ini bukti dia tidak melakukan pekerjaannya aja dulu dengan baik ya. Brand 1 tidak di follow up. Lanjut lagi nih brand 2, karena bukti screenshot transfernya itu tuh nggak ada menyertakan nomor rekening gue. Jadi cuman kayak potongan dari mutasi rekening. Tapi namanya nama Heidiana Cahyadi kan. Ngerti kan? Jadi tapi gue tidak ada nomor rekeningnya, tidak ada nomor tapi rekeningnya. namanya Heidiana Cahyadi. Itu yang pertama, bukti pertama itu gue masih belum nyadar ya. Makanya kenapa gue bilang gue positive thinking. Nah, terus bukti kedua nih lu masih mikir duit itu nyampe ya? Nyampe kali ya, kok gue gak berasa ya. Kok gue mikir-mikir ya, gue garuk-garuk gitu. Kok gue gak berasa ya, jumlahnya nominalnya lumayan. Gue apain gitu, gue gak berasa itu masuk gitu ya. Terus udah tuh, terus segitu brand kedua gue kontak lagi, balas lagi, kasih screenshot juga. Masih juga screenshotnya berupa mutasi rekening yang kayak gitu. Gue masih belum nyadar itu. Gue masih, tapi dia gak follow up juga. Enggak gitu, gila gak dilakuin kerjaan gue, permintaan gue gitu kan. Lalu ngerasain deh ketika lu minta ke karyawan lu gak dilakuin kan, pasti kita dongkol dong, pikirannya juga belum mikir ke arah situ gitu. Terus udah nih brand ketiga, brand keempat. Nah brandnya ini ada yang dihubungin sama dia karena dia tahu gue nanyain ke brand. Dia hubungin ke brandnya, ada sampai brandnya screenshot juga ke gue. Chatnya ini kenapa dia panik banget, kenapa dia mau hubungin telepon, dan kata-katanya itu intinya itu kayak kita ada masalah internal Kak, aku mau telepon untuk jelasin, tolong jangan balas ke Heidi dulu gitu-gitu. Malah dia yang mengatur brand kasarnya gitu kan, ada, dan itu semua buktinya gue bisa. Karena itu semua ada bukti, jadi kenapa gue berani bicara ini gitu. Lain kalau nggak ada bukti ya. Nah itu ada tuh, dia kayak berusaha untuk brand itu supaya nggak lapor gitu. Tapi tetaplah brand ngomong apa adanya, karena kan ke gue langsung nih. Gue bilang ya gue butuh tahu, dan saat gue nanya ke brand pun gue tidak ada ngomong masalah kecurigaan itu loh. Gue cuman bilang karena mantan asisten gue ini lagi sakit, jadinya gue perlu tahu ada beberapa payment yang belum ada, jadi gue butuh tahu buktinya gitu. Gue yang follow up aja. Kasarnya gue bener-bener nggak ada pikiran ke sana, dan lu nggak lagi bilang kayaknya ini mantan asisten gue nipu nih. Iya, gue nutup-nutupin. Iya, gue nutup-nutupin. Maksud gue karena kalau gue nggak ada bukti, gue nggak berhak juga untuk berbicara kayak gitu kan. Terus ya udah, itu kan baru dugaan. Nah gitu. Terus baru deh yang ketiga itu, keempat, ngeluarin bukti screenshot paymentnya ada nomor rekening yang beda. Dari situlah gue langsung jeng, kayak
bagaikan tersambar petir. Jadi gue langsung jreng, suami gue saat itu lagi di luar, nggak di rumah, gue langsung kasih tahu ke laki gue, ternyata selama ini dia malsuin di invoice karena nomor rekeningnya lain, tapi atas nama gue. Itu jadi lu punya 2 rekening? Gue punya 2 rekening, yang rekening ATM kosong ini sebenarnya gue titipin ke dia untuk pergi belanja. Ngerti kan? Operasional. Gue butuh belanja apa, misalkan properti ataupun gue nitip beli apa, sesuatu deh. Kadang kan kita nitip apa barang yang kurang perlu dibeli, gue titipin ke dia untuk melakukan payment ke misalkan grocery store lah, atau perlu transfer belanjaan atau Tokopedia, beli tools, beli apa gitu ya. Nah itu gue isiin, tapi gue udah minta itu ATM-nya balik karena itu udah lama kosong nggak gue pakai, gue minta kan ATM-nya balik. Mana ATM-nya gue minta? Dia alasan, ya udah nggak beneran, ini ada saksinya, suami gue juga udah nggak mati rekeningnya, maksudnya udah lama nggak dipakai jadi mati. Dia sempat ngomong suami mati. Istri ya, karena yang kerja ini suami istri, rekeningnya mati, bener-bener swear gue nggak bohong. Tidak ada yang gue lebih-lebihkan, singkat jelas padat, rekeningnya udah mati, intinya kata gitu. Dia. Yes, kata dia, terus ada disaksikan suami gue juga saat itu. Terus jadi kita mikir, oh rekeningnya udah mati, ya udahlah gitu. Toh gue juga nggak ada siapa yang mikir sampai ke situ kan, akan disalahgunakan. Yes. Ya udah, pas itu kejadian ketahuan jeger, dia tahu gue tahu, dia datang ke rumah gue untuk minta maaf. Gue paham sih, maksudnya minta maaf juga, minta maaf ya lebih baik minta maaf daripada ngabur gitu aja, ntar urusan lebih runyam. Tapi dia datang, dia minta maaf. Hari itu memang udah janji mau masuk. Ya datang minta maaf, gue juga rekam semua permintaan maafnya segala macam, sambil gue ngomong kalau lu tahu kan itu uangnya itu gak cuma uang gue loh, itu uang sekeliling orang yang ada di sekitar gue, uang editor gue juga udah berkeluarga, uang saat itu syuting pun gue pakai orang hairdo, gue pakai tim-tim kita lah kasarnya gitu ya, gue ada pakai stylist ataupun apapun itu, dan itu uang rezeki anak-anak gue juga, rezeki keluarga editor gue juga kayak gitulah ya. Yang intinya sering banget gue ngomong kalau kita tuh nggak boleh ngambil hak orang lain. Iya, itu nomor 1, kita nggak boleh deh ngerugiin orang lain, karena ketika kita merugikan orang lain, kita akan dirugikan suatu saat karma itu bisa berkali-kali lipat. Dengan cara yang berbeda, nggak cuman uang tapi banyak cara jalur karma. Itu gue jabarin kayak karma itu banyak loh bentuknya. Maksudnya gue masih ada intensitas untuk niat untuk nasehatin. Bayangin gak sih lo kayak nasehatin gitu. Tapi ya pasti wajar ya, gue ada marahnya juga, gue sampai mikir kok lu tega banget gitu loh. Tapi nah intinya kasarnya kayak gitu ya. Tapi gue tanya berapa totalnya, dia nggak tahu, mungkin 100-200 juta mungkin, atau nggak tahu lah, saat itu kan kita nggak terpikir sebesar itu. Tapi dengan beribu alasan yang menjual cerita sedih lah buat keluarga, buat ini. Ya realistis nggak sih keluarga sampai 700 jutaan gitu. Nah terus buat ini buat itu, saat itu ya menjual cerita sedihnya, dan gue ya udah, dia masih menutup-nutupi. Maksud gue kasih kesempatan nih untuk memperbaiki ya, untuk mengaku. Kan bener, karena ketika lu dibohongin orang, apalagi orang yang terdekat sama lu, lu lebih, coba gue nanya, lu lebih sakit hati mana, terluka yang mana ketika lu denger malah itu dari orang lain atau dari dia? Pasti denger dari laporan orang lain. Ketika kita udah kasih kesempatan untuk mengaku, tapi dia ternyata masih berbohong, bener-bener masih bohongnya udah pakai demi Allah, tapi ternyata masih bohong. Nggak pernah jelekin gue di story katanya, ternyata teman-teman ngirimin screenshotnya, close friend, anak-anak close friend-nya mungkin di sini ya. Oh dia bahkan ngejelek-jelekin lu juga. Jelek-jelekin gue banget di grup, di close friend. Yang isi ternyata ada orang brand, orang owner brand juga ada, sampai pernah chat nanya itu Kak Heidi beneran? Iya, dan dia jawab Kak Heidi. Dan pokoknya intinya banyak yang isinya di situ para teman-teman asisten yang segengnya dia lah juga, terus begitu. Kamu nggak masuk ya? Kamu masuk, kamu bagus deh. Jangan anak baru ya, mungkin belum. Tapi kamu sudah lama maybe bener. Jadi kayak gitu. Jadi isinya itu sebenarnya banyak urusan pekerjaan juga. Jadi nggak cuma urusan pribadi dia juga. Ya memang ternyata semua itu menyaksikan dia ngejelekin gue, walaupun nggak nyebut nama atau apapun, tapi intinya gue dan ditanya pun diklarifikasi secara personal juga iya mengakui. Lo menemukan bukti nggak itu duit dipakai buat apa? Nah ada pasti buktinya. Ada, jadi ternyata ya dibelanjain mobil apa Xenia yang terbaru 200 sampai 300 jutaan gitu. Tapi dia cicil, jadi dia DP-nya berapa puluh juta, terus dia nyicil. Cicilannya gede loh, lumayan per bulannya. Ya, berani beli mobil, betul. Terus segitu dia party, ulang tahun party. Gak ada yang datang kan ke partinya? Duitnya Heidi soalnya itu. Hati-hati sakit perut loh. Duit haram ya, Bo. Serius? Party, pesta-pesta. Party mabok-mabok lah.
gitu. Terus udah gitu, kalau lihat mutasi rekeningnya kan banyak banget kan. Secara tuh rekening gue, jadi gue gampang dong dapetin mutasinya dong. Katanya yang katanya udah mati itu. Yang katanya udah mati ternyata mutasinya. Betul, total ada 120 transaksi payment yang masuk ke gue. 120 transaksi ya, yang jumlah totalnya itu 980 juta, hampir 1 M ya, kurang 20 juta doang. Ya, tapi itu paymentnya itu yang masuk ke gue cuma 200 jutanya yang gue terima. Jadi dia kayak gali lubang tutup lubang gitu loh. Jadi tetap kayak ada dikasih yang lama-lama. Nah, ketika udah mulai ngadat nih brand-brand baru, mungkin itu cara Tuhan juga untuk membuat gue tahu dan sadar. Dibikin kayak jobnya udah mulai rada ngadat nih. Kan dia susah dong untuk bayar payment-payment gue yang dulu-dulu. Nah, udah habis. Dia udah mulai stres. Udah habis buat pesta-pesta, dan dia markup juga, tapi dia pestain. Gue sih nggak pusingin banget sama markup ya. Ya udahlah ya. Tapi at least yang menjadi hak gue harusnya gue terima, wajar kan? Nah kayak gitu. Tapi itu dia karena walaupun udah di markup pun, tapi kalau orang udah kasarnya uang panas ya, gelap mata ya, dia pakai aja semua gitu. Nggak tahu kemana gitu. Bener-bener party aja gitu. Jadi ini sekarang lo kerja semua sendiri. Baik, Sarah Heidi, lu kontakkan langsung sama brand apa sendiri benar-benar. Dan brand-brand juga gila, gue gak nyangka juga, maksudnya brand juga bisa komen dipegang sama lu Kak, malah lebih cepet, satset malah lebih nyaman, lebih enak, nggak jutek gitu. Maksudnya walaupun gue juga orang yang lumayan jutek dan frontal ya orangnya, tapi lebih nyaman dipegang sama gue karena gue orangnya straightforward kan. Tapi apakah sekarang sudah tergantikan 789 juta itu? Gila ya, kuasa Tuhan tuh ajaib banget. Satu mungkin karena gue juga ikhlas ya, walaupun awal-awalnya sempet down. Iya, jadi jujur malah lebih per tanggal hari ini ya. Jadi bener, thank you banget. Jadi sebelum podcast ini, berapa hari sebelumnya, gue tuh ngecek mutasi rekening ya. Jadi kita kan melakukan pembukuan sendiri, jadi lebih rajin ya sekarang. Itu hikmahnya ya, gue rajin ngecekin pembukuan nih ya. Ngecek pembukuan lagi ya Bu. Kalau dulu gue cuman, duitnya udah masuk tapi gue nggak ngecekin. Kalau sekarang gue bener-bener ngecekin, dan gue lihat total jumlahnya udah di atas 800. Ya, jadi puji Tuhan banget. Raya rezeki nggak kemana ya. Gak kemana. About your family ya. However, ini emak-emak satu ini ya luar biasa sekali ya. Lu pernah cerita nggak sih ke anak lo kayak kerjaan lo tuh apa gitu? Anak-anak lu tahu nggak lo? Tahu. Mamaku konten kreator gitu misalnya, atau beauty influencer. Terutama anak gue yang gede, dia suka cerita ke temennya, terus temennya nggak percaya, masa sih? Dikasih lihat TikToknya, udah blue tick, udah ini your mom gitu. Iya. Dia bangga. Seneng nggak sih? Kayak anak kita tuh supporter kita utama. Iya, supporter kita utama, benar-benar. Dan anak pamerin gitu. Iya benar, gue seneng banget. Maksudnya suami baik anak-anak itu tuh mereka tuh proud, bangga gitu. Mamanya bisa sampai di tahap ini gitu. Jadi nggak yang mikir kayak mama kerja mulu atau enggak, tapi mereka tahu mama tuh punya goal gitu. Sampai di kejadian ini aja anak-anak tahu semuanya. Terus anak-anak gimana? Respon, dan ini jadi pengalaman pelajaran hidup yang besar juga buat anak-anak. Ya. Karena kan via anak gue juga ada yang diambil juga kan. Ya jadinya jadi itu pelajaran banget, dan gue jelasin ke anak gue kalau ya memang manusia itu kita nggak bisa lihat dari luarnya aja yang terlihat baik belum tentu baik. Intinya kita nggak bisa bergantung sama manusia lah. Manusia bisa mengecewakan kita. Yang penting kita bergantung sama Tuhan. Yes, exactly. Oh my God, itu how you teach your kids ya. Gue juga ngajakin anak gue untuk doain aja, kita berdoa. Walaupun dijahatin, jadi dia juga banyak pelajaran yang hidup yang diambil. Kayak gue jelasin ke anak gue kayak, coba deh Ika, namanya anak gue yang gede kan Ika, gue panggil Ika, lihat deh ketika kita mengalami kesusahan kayak gini, Ika lihat ada perubahan nggak di hidup kita? Apakah Ika jadi mau makan susah, mau ini susah? Enggak kan? Enggak, bener ya kan? Jadi kita tuh walaupun terjadi kesialan kasarnya, kalau kita niat hidupnya baik, kita tetap berbuat sama orang baik, kita tetap bisa memberi apa yang kita punya ke orang lain yang butuh gitu kan. Intinya tuh tenang aja, Tuhan yang jaga gitu. Yes, ya burung-burung di udara aja dikasih makan guys. Apalagi kita anak-anaknya ya ibaratnya. Dan lo tuh tipikal emak-emak yang masih nganter anak gak sih? Masih sesekali. Sesekali? Nggak selalu. Kalau gue lagi, suami gue nggak bisa, gue yang nganter. Ya ganti-gantian lah ya. Masih. Tugas kita. Tapi lo gabung di grup WA sekolah kan ya? Tetap dengan emak-emak pada umumnya. Gabung, cuma kalau muncul di sekolah mah kagak begini. Gue sopan, bajunya, rambutnya diikat, jangan sampai kelihatan banget ya gue dengerin. Sama gue biasa pakai hoodie. Kayak hoodie. Pokoknya agak tidak mencolok lah ya. Tidak mencolok, walaupun suster-suster di sekolah tahu. Benar ya. Partu.
Oke guys, jangan lupa kamu bukan IRT biasa, kamu independent, rich, and talented. See ya. Bye bye.